Oke, selamat malam guys dong. Senang sekali malam ini saya bisa bersama teman-teman dari NTT Voice di Malang. Ini di mana kita tempatnya? Di daerah mana? Gria Asam Manis. Gria Asam Manis. Asam atau asam? Asam. Jangan asam. Sayur asam aja. Gria Asam Manis di Malang. Nah, jadi NTT Voice ini adalah satu grup yang menurut saya legenda lah. Mereka grup band, satu-satunya grup band yang masih bisa bertahan sampai sekarang dari tahun kurang lebih tahun 89-90 ya, 90-an ya. Nah, pasti guys dorang kan pasti pengen dengar dorang punya cerita kan, pengalaman mereka, bagaimana mereka bangun karir mereka, terus sampai dan mimpi-mimpi mereka, ya kan? Pasti guys pengen tahu kan. Nah sekarang ini ada, coba kasih kenal dulu. Darwin. Darwin, Albert, Yani. Ya, Yani pasti bosong tahu kan. Yang tiga berhalangan. Yang tiga berhalangan. Lagi tiga kemana? Yudi, Ardi dan Ade. Ade di Bali. Yudi sama Ardi ada acara malam. Oh, ada acara malam ini. Oke, bisa cerita singkat, padat dan jelas perjalanan NTT Voice. Cita-citanya apa sih dulu awalnya datang ke sini? Kalau cita-cita sih pasti kita semua datang kuliah, datang kuliah di Malang dan ya seperti biasa anak-anak merantau pulang habis kuliah pulang kampung dan ya seperti biasa bekerja seperti biasa. Tapi karena satu dan lain hal kami pikir bagaimana cara bantu orang tua. Kalau orang tua di NTT ya kita masyarakat biasa ya seperti biasa. Oh, datang sini kuliah nih. Kuliah kalau boleh tahu, kuliah di mana? Kita kampusnya beda-beda semua. Saya di Unika Malang. Saya di TEN. Jadi di Unmar. Oh, Unmar. Ya. Oke. Terus juga ada yang Stiba. Ya, jadi macam-macam kampus. Kemudian kita pikir caranya bagaimana. Pertama lihat orang ngamen, kayaknya kita juga bisa ngamen ini. Boleh juga. Akhirnya sudah. Ya. Oke, lanjut terus. Nah, jadi pulang kuliah malam gitu misalnya jam 6, setengah 7 kita sudah keluar dari rumah ke rumah. Nah, kita ngamen keliling. Sudah habis dari situ kita ngamen ke lesehan. Dan ya dari uang hasil ngamen itu kita pakai untuk biaya kuliah. Jadi pertama gitu. Jadi Tunggu. Dari rumah ke rumah ini maksudnya ngamen di rumah-rumah orang. Rumah-rumah orang, ya. Rumah-rumah. Jadi kita biasa begitu. Ngamen dari rumah ke rumah, kemudian hasil ngamen ya kita pakai untuk bayar kuliah, untuk hidup di Malang. Jadi pokoknya begitulah prinsipnya bantu orang tua. Dan sampai selesai semua. Luar biasa. Sampai selesai. Terus. Akhirnya. Setelah dari situ kita kemudian ada yang satu saat pas ini cerita satu saat pas kita ngamen kebetulan ada orang yang punya hotel. Tugu Park Hotel mana. Nah itu pas kita kebetulan ngamen di depan rumahnya kita tidak tahu kalau ini yang punya. Lalu kemudian sebetulnya kita tidak ngamen di rumahnya dia, kita ngamen di sebelah rumahnya. Di depan rumahnya. Lalu habis ngamen kita cerita lucu. Hujan waktu itu. Waduh, kita pengen lari pulang sudah. Soal hujan tidak ada apa-apa. Kita mau lari pulang terus pembantu dipanggil. Ini mas dipanggil sama bapak itu pengen dengar kamu nyanyi. Sudah kita mampir sudah di situ. Mampir di situ lalu. Kalau boleh tahu, sorry, namanya siapa itu? Masih ingat sorry. Kayaknya jangan. Itu tidak enak. Pokoknya punya Tugu Park Hotel. Oke. Ya. Terus. Akhirnya sudah diajak suruh nyanyi, dicoba. Ini bisa nyanyi. Lalu, bagaimana kalau kita kontrak di hotel? Yang saya cerita itulah kemudian pas kontrak pertama nyanyi di hadapan keluarga Soeharto ini kan, rasanya bangga sekali. Dari rumah, dari depan rumahnya beliau punya hotel, tiba-tiba langsung ke Jakarta atau di Tugu pas ada orang nomor 1 Indonesia. Betul. Wow, luar
terus ya sudah panjang, terus mulai dari situ orang mulai lihat hotel-hotel wanita, terus ya kita mulai nyanyi keliling-keliling dan ke hampir ke semua kota dengan komposisi yang akustik yang biasa-biasa itu. Luar biasa. Itu berapa orang kalau boleh tahu? Waktu itu masih 4 orang. 4 orang ya? Masih 4 orang, jadi lucu. Kita kayak folk dulu ya. Folk, 2 gitar dengan 4 orang nyanyi sekali. Oh, gitar. Jadi yang main gitar siapa? waktu itu ada 5 merah, si Robby sama si James. Oh. Ya, beliau bekas RT Pos sekarang satu pembesar di Bank NTT. Waduh. James Abilo, salah satu pimpinan. Kemudian setelah dia diganti sama adiknya karena dia harus pulang selesai, dia bekerja ganti sama adiknya, kita nyambung. Terus kemudian dalam perjalanan ada beberapa kali ganti-ganti personil, bukan ganti-ganti personil tapi saling isi gitu. Maksudnya saling isi ini maksudnya gimana? Misalnya ada yang lain yang punya kemampuan untuk bernyanyi dan bermain musik, ya kalau komposisi kan kita waktu itu masih 4 orang, jadi kalau ada yang berhalangan, yang lain ganti. Jadi ada pemain cadangan? Iya, betul. Wih, ternyata bukan hanya bola aja yang main cadangan, ternyata The Voice juga punya pemain cadangan. Iya, Itu kayaknya itu keren sekali itu ide-ide yang patut dicoba lah ya. Iya. Nah, terus Karena kita ngamen itu kan banyak anak-anak kita punya hobi sama, ngamen banyak tempat, jadi ada yang ngamen di sini kemudian ngamen di Lesian, dan kita kumpul sekali itu bisa 20 orang gitu ngamen. Jadi 20 orang tapi bisa-bisa gitu. beta mau tanya, waktu itu pertama kali besok nyanyi lagu apa yang buat itu? Masih ingat soalnya lagunya? Dulu tuh lagi topnya lagu itu Ancen Melody. Coba nyanyi. Itu harus Ombo yang nyanyi. Coba nyanyi. Ombo itu kan bisa nyanyi, lu mana ya? Coba. Iya ya. Oh mana? Ombo main di mana Ombo? Iya. Akan ya. Oke, satu. Beta nyanyi baik satu punya baik dua. Oke. Oh, my love, Enak. my darling, I hunger for your touch. Lonely time. Asik. Ini yang saya kangen sama Ombo ini begini. Goes by slowly, and times can do so much. Are you still mine? Oh, I need your love. Ini satu malam bisa diulang sampai 10 kali. Diulang. Iya karena lagu yang Ya, jadi waktu itu kegemarannya. Ya, gitu ya. Oke. Tahun 90 lagu ini di film Ghost kan. Ghost, ya. Nah, Demi Moore Ya, itu Patrick Swayze. Patrick Swayze ya. Oke, jadi lagu ini yang membawa EDT Voice Ya. terbang dari rumah ke Rumah kita hotel. hotel. Oke, Wah, luar biasa. Terus ini Diani waktu itu belum masuk ceritanya. Belum. Tahun berapa tuh kalau boleh tahu? Saya bergabungnya tahun 495, tetapi belum di grup ini. Saya masih dalam kelompok ngamen. Jadi kalau misalnya kita berkumpul malam-malam, Saya cerita tadi. Oh, itu yang jadi Cerita tadi. pemain cadangan tadi Nah, itu ya, cadangan. saya sudah ada di situ, tetapi saya berada di grup yang lain. Jadi kami sekitar 20-an lebih. Waktu itu ada sekitar 4 grup. 4 dulu ya.
Nah, 4 grup ini saling mengisi. Jadi kalau yang lain kuliah Ya, betul. atau ada yang pulang libur, Ya. gantian masuk. Karena hari apa namanya masuk main di hotel beda-beda. Jadi ada yang di Tugu, ada yang di Regen, ada yang di tempat lain. Jadi kita saling gantian. Itu sudah namanya NTT Voice atau belum? Belum waktu itu. Waktu Itu masih nama yang lain. awalnya. Ya, terus saya bilang kenapa harus NTT Voice, karena tapi ketika kita nyanyi apa namanya, kita nyanyi terus orang bilang kita nih Ambon. Karena hitam tuh dia bilang Ambon. Memang bukan orang Ambon memang. Oh bukan, NTT. Bangga jadi NTT itu. Kita nih nyanyi. Terus yang dipuji kok Ambon. Ini kan rasanya kurang pas. Rasanya kurang pas. Orang timur. Terus ya memang. Tapi memang secara fisik memang sama, dan pada zaman itu memang Ambon lagi. Ya, tonton. Ya, sayang memang. Betul. Jadi pas kita nyanyi terus nyanyi di hotel, nyanyi di acara-acara misalnya ya kenegaraan sedikit ya atau provinsi atau selalu bilang Ambon. Oke lah, Ambon memang bagus, tapi kan kita juga punya ini ya. Kita juga bagus. Kita juga bagus. Jadi kita pakai nama NTT Voice. Ya, pikul ini nama NTT ini. Jadi kita berharap supaya kehadiran kita tuh berarti, jangan sampai orang tahu NTT cuma Bakalai preman. Ya kan, Bakalai preman minum mabok atau apa segala macam. Jadi ada sisi yang baik juga yang kita mau ini toh. Itu ya, misinya itu. Itu pertama itu. Jadi betul sekali. Jadi pertama saya pikir kan kita kan ada sisi yang ini. Terus kenapa kita tidak mainkan untuk hidup, untuk biaya kuliah dan bisa sampai selesai. Ya. Ada lagu NTT soalnya yang biasa main. Yang dulu tuh yang apa? Yang kita suka garap tuh Ovalangga Ya, Ovalangga, kadang boleh lebur, kadang boleh mora. Jadi tergantung. Ada kan lagu NTT 3 lagu ini cukup mewakili NTT. Ya, terutama Boleh Lebo itu Ya. banyak orang yang tahu. Jadi kalau orang tahu NTT berarti Mas bisa Boleh Lebo. Pasti itu tuh. Nah, coba yang Ovalangga kira-kira. Ovalangga kita main. Kita coba ya Ovalangga. Mau ikut ya? Oh iya, saya ikut. Ovalangga arinda soba. Ovalangga arinda soba. Sobanita kasihan Susiana. Soba saya terlalu Susiana. Lulembe terlalu susi mata, setanggung pemulembe mampoi susah hati. Dai tu tomeko pante baru kolea pante baru. Dai lera seli tarari lera seli, dai la sapali tarari la sapali. Ovalangga arinda soba, Ovalangga arinda soba, soba kita kasihan Susiana, soba sayang kalau Susiana, lulembe kalau Susiana, sentanung penulembe mampu susati. Dai tu komeko pante baru kolea pante baru. Dai lera seli tarare lera seli, dai la sapali tarare la sapali. Ovalangga arinda soba, Ovalangga arinda soba, soba kita kasihan Susiana, soba sayang terlalu Susiana, lulembe terlalu susi mata, setanggung penulembe mamboi susati. Dai tu tomeko pante baru kolea pante baru. Dai lena seli tarari lena seli, dai la sapali tarari.
valid. Wow. Om Boy nggak tahu ternyata. Iya. Om Boy memainkan altonya. Iya, karena Luar ini biasa. lagu-lagu kebangsaan NTT lah. Jadi pasti Oh, iya. pasti semua tahu Tahu, ini lagu. iya. Jadi jadi memang benar-benar Bosong punya nama NTT Voice itu memang pas memang. Iya. Bosong bisa bawa lagu-lagu Keren, NTT Iya. juga kan. Bagus soalnya, bagus ya. Terlalu bagus. Terlalu bagus, luar biasa. Pasti penonton di rumah juga suka pasti ya. Orang hari ini orang bisa dengar sendiri langsung ya, udah bisa Iya. dengar langsung. Betul. NTT Voice nyanyi tanpa mic dan ini live langsung Ya, ya, betul. ya. Dan Tanpa- tanpa ya, tanpa rekayasa. direkayasa memang ini asli-asli. Dan kita juga baru tahu ini lagu, maksudnya aransemen seperti itu dan kita coba mengikuti, kita Ya. coba mengikuti. Dan kebetulan Om Boy kan lagi berlibur ke Malang. Iya, Ada betul. sedikit kerjaan di Malang. Kebetulan ada kita Nah. sini Om Boy bergabung dan kita ngobrol. Dan tetap kita jaga Ngobrol, jarak kan, ngobrol. tetap jaga jarak kan. Iya, betul, Oke. betul. Oh, jadi dari situ dari lagu ini, kalau saudara kita nonton lagu ini Bosong main di Antv, Oh ya, NTT. ya kan? Iya, betul. Iya. Lagu ini kan tahun, Iya. nah itu pertama kali kita di Bosong tuh, Bosong Oh, pakai Tilang. Tilangga semua itu, wih ini grup wah, asik sekali nih, namanya NTT Voice lagi kan? Iya. Nah, jadi terakhir kita terus dari situ ketemu di Jakarta, Bosong bermain Iya. di ada Acara ya. acara di Matraman, Iya. daerah Matraman itu. Nah dari situ kita mulai ikut Bosong nih. Hmm. Itu ini grup ini keren. Terus, nah selama Bosong berkarir ini, apa sih sebenarnya yang Bosong punya, yang Bosong cari dari NTT Voice ini? Pertama ya kita juga melihat beberapa orang yang senior, termasuk kita punya Kaboy Clemens juga. Jadi ada kita punya senior juga yang di Jakarta yang artinya sudah buka jalan duluan istilah begitu. Kemudian ada kita punya Ivan Estorman ya. juga. Jadi dua orang ini yang kuat sekali. Ya, dua orang ini yang kuat. Jadi artinya bisa mewakili kita walaupun belum terlalu ini, tapi itu sudah menjadi andalan karena sering muncul di TV. Jadi Kak Boy dan Kak Ivan ya sudah menjadi salah satu dua orang yang menjadi kita punya idola lah. Nah, kemudian kita dengan bergrup, karena kalian solo kita bergrup, jadi mungkin sedikit konsepnya beda. 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 Jadi sebetulnya dulu sekali Om Boy ya, dulu sekali tuh waktu pas kita masih konsep itu akustik itu pernah diundang sama acara pesta sebetulnya untuk main di situ, lalu Oh, Pesta Indosiar. pesta Indonesia waktu itu karena unik. Oh ini mahasiswa, mereka untuk biaya kuliah, mereka ngamen cari uang dari lesen sampai ke hotel, jadi waktu itu agak sedikit unik waktu itu. Jadi, kalau sekarang sih sudah banyak, jadi itu yang menjadi mereka mau jual juga waktu itu. Tapi waktu itu kita tidak berpikir untuk ke situ, jadi apa yang begitu, yang penting kita ngamen saya dapat uang untuk sekolah, untuk kuliah, untuk hidup, sudah selesai. Oh. Dari situ juga kita pernah diundang ke Switzerland juga waktu itu. Wow. Ada satu ini undang ke supaya kita dikontrak di Swiss waktu itu, waktu tahun 92. Tapi karena posisi masih kuliah semester baru, jadi tidak ada berpikir untuk itu. Itu tahunnya kuliah hilang selesai. Ternyata ya Tuhan kasih kita jalan lewat sini, dan lewat talenta yang Tuhan kasih kita bisa terus sampai sekarang ini. Luar biasa. Jadi kan kalau grup itu tuh kan pasti punya karya gitu kan. Ya. Nah itu kira-kira itu menurut Bosong ke mana karya dari sebuah grup itu? Oh, kalau tentang karya begitu ya, memang orang-orang semua pada pengen supaya bisa NTT Voice buat lagu. Cuma waktu itu kita tidak ada sampai maksudnya mau pikir terus ke jalur musik, jadi kita ini Jadi sebenarnya Bosong main musik untuk apa sebenarnya? untuk menghibur Pokoknya saja. intinya jalan aja. Iya, gitu. jalan sih. Ngalir aja. Like a river flow. Oh. Jadi mengalir kayak gitu. Kalau ada sesuatu yang ini mungkin kita bisa buat ya, misalnya ada karya yang ini mungkin. Artinya mungkin saat itu titik berat kita adalah bagaimana bisa mengenyangkan perut dulu. Di saat orang tua Zaman mungkin susah, zaman uang. susah. Kemudian yang kedua, kan kalau kita ngamen ini kan rumah ke rumah dalam kota ini kan sudah banyak kos-kosan.
intinya modus juga kan banyak cewek-cewek. Oh, gitu. Intinya kira-kira begitulah. Jadi selain ada uang, ada hiburan lah. Jadi kita support dengan kuliah. Kadang-kadang tugas banyak. Zaman dulu kan kita masih pakai catat nih, dulu komputer adalah bagus. Jadi kita itu mencari sesuatu yang kesenangan yang kira-kira kita tidak keluarkan uang, tetapi kita ada uang. Jadi ceritanya begitu. Jadi belum berpikir untuk harus buat karya, buat ini, masih belum ke situ. Masih konsen dengan kuliah. Jadi kira-kira berjalan dengan berjalannya waktu, nyanyi di hotel sudah banyak tempat yang kita. Akhirnya sudah kuliah, sudah semester terakhir dan mau habis, terbersihlah pikiran untuk membuat sesuatu yang lebih baik dengan mempertimbangkan nilai jual dan lain-lain, kostum dan lain-lainnya, supaya kira-kira kita dihargai, menyanyi sudah lebih serius, sudah lebih bagus. Jadi mulai misalkan penambahan personel. Jadi sekian tahun itu kan kita kan habis kuliah, yang selesai mau pulang jadi PNS dia pulang, ganti lagi dari bawah yang baru. Oh gitu. Jadi banyak yang mau jadi dari sudah beberapa personel itu rata-rata pulang. Ada yang PNS, ada yang buka usaha sendiri. Jadi setelah mereka pulang kita cari bibit baru lagi. Nah jadi itu bertambah terus. Ya, setelah sudah semakin banyak yang pulang, dari 3-4 grup ini sudah banyak yang selesai pulang dan adik-adik sudah mulai bentuk grup-grup sendiri-sendiri. Nah akhirnya kita juga sudah selesai. Nah kita mulai ke jenjang yang lebih bagus. Nah kita dapat tawaran main lebih banyak instansi, acara pemerintah, acara perusahaan, kita makin banyak handle. Semakin banyak tempat yang kita keliling, dengan sendirinya kita berpikir untuk meningkatkan performa. Jadi ya kita mulai tambah personel, tambah peralatan. Dulunya cuma 2 gitar, akhirnya tambah koma. Kemudian dengan berjalannya waktu tambah drum. Jadi otomatis tambah personil. Dengan pergantian pemain yang ini formasi yang ke 7-8 mungkin ada. Oh, NTT Voice ini asli semuanya anak-anak NTT semua atau? Anak NTT, cuman mulai tahun 2004 sampai dengan sekarang itu kami pakai drummer. Kalau orang bilang kita harus permisi dengan Tuan Tanah, jadi kami pakai satu anak malam. Oh, Arema. Betul, harus memang harus. Sama Tuan Tanah memang harus. Karena ketemu bergaul harus baik juga tuh, namanya juga Tuan Tanah. Nah terus itu kebetulan dia siapa yang main drum ya? Ya Mas Yudi ini. Kebetulan dia di tahun 2002-2003 ketika kami punya event, kan ada permintaan misalnya kalian tambah drum dong biar lebih rame. Karena waktu itu juga kan dia pernah jadi drummer terbaik Jawa Timur toh. Oh, nah, gitu. Jadi dia bergabung sama kita dalam event-event tertentu, butuh drum ya dia sudah yang dipakai. Nah dengan berjalannya waktu kami dapat tawaran untuk bermain di Seraton. Nah bermain di Seraton kan ya kejenjangnya sudah lebih tinggi kan, sudah bintang 5. Jadi bintang 5 plus malah. Jadi kita mau nggak mau harus dituntut untuk menambah 1 personil lagi untuk drum. Nah selama ini kami sudah berjalan beberapa job dengan Mas Yudi ini. Akhirnya kita tawarkan ke dia bagaimana kalau menjadi anggota tetap NTT Voice. Dia menyetujui, akhirnya kita bermain lah. Karena ketong semua tinggal di Malang, Arema jadi ada satu orang yang kita pegang toh. Dan itu aman sudah. Aman. Jadi kita masuk dengan formasi yang Andri, yang formasi Andri, Darwin, Weli, saya, Ardi, sama Mas Yudi. Jadi berenam. Itu pernah masuk ya. Nah sekian tahun kami di Seraton itu puji Tuhan lah. Orang masih percaya terus sampai di tahun yang ke-10. Jadi sampai 10 tahun. 10 tahun di Seraton. Dari 2007 sampai 2017. Ya, dari sampai 2017. Bahkan terakhir sampai 2018, sebelum pandemi kami masih main. Ya, terakhir jadi tahun ke-11. Tahun ke-11 itu kita mulai kalau nggak salah Mei 2018. Pokoknya intinya Kita keluar dari situ. Setelah itu kan harusnya kami terjadwal lagi di 2019 karena pandemi. Akhirnya sampai sekarang ini belum masuk lagi. Jadi sekian tahun itu 17 tahun kita mengalami pergantian beberapa pemain. Jadi ya misalkan Andre dia punya bisnis, dia minta saya digantikan dulu, jadi ganti Ramlan.
Nah Ramlan kemudian dia lebih memilih menikah dan pulang kampung, digantikan Ade formasi yang sekarang. Jadi jadilah formasi yang sekarang itu Ade, kemudian Weli juga memilih untuk berkegiatan di kampung waktu itu, dia pulang, dan akhirnya digantikan Beto ini. Jadi mulai 2018 sudah dengan formasi menjadi tetap 6, cuman Ade di gitar, saya di rhythm, kemudian Ardi di bass, Yudi di drum, Bapak Darwin di konga, Albert yang menggantikan Willy. Oh, jadi Albert ini masuk ini yang paling bungsu. Paling bungsu ya, anak bungsu ya. Tapi sebenarnya dia sudah bergabung di kita di banyak kesempatan, maksudnya dia waktu kuliah dari tahun Karena Beto juga kan sering 2000-an ya kira-kira. Pernah punya grup dulu, Ya. pernah punya grup juga. Terus dia solo juga sering solo di banyak-banyak hotel. Pikir, ini kayaknya oke deh. Terus karena Beto juga punya kemampuan mencipta lagu, buat lagu. Beto punya hasil karya yang bagus-bagus. Cuma dia masih konsennya di lagu-lagu rohani. Jadi saya pikir kita tarik Beto kayaknya bagus. Karena orang-orang kan bilang, coba buat karya. Nah itu supaya bisa diingat, Betul. ada jejak. Pasti orang kangen kan itu kan. Jadi akhirnya Beto gabung dan ternyata dia juga oke, diterima, syukur sudah, kita bersyukur karena dapat personil yang kuat toh. Kita tetap jaga itu kualitas. Jadi Boso ada rencana mau bikin sesuatu. Ya kita berharap dari yang bungsu, anak bungsu. Jadi gimana anak bungsu pendapat gimana? Gimana sebelum kenal NTT Voice, menurut anak bungsu NTT Voice gimana sih? Kalau ini cerita dari awal, kalau pertama datang ke Malang itu tahun 97, memang niatnya kuliah. 99 saya sudah mulai juga sama mengamen-ngamen juga. Kalau abang-abang ini dari bawah, dari rumah ke rumah, saya sudah langsung di hotel. Dia langsung kelas memang. Karena kita semua jalan. Iya betul. Terima bersih mereka. Pakai terima bersih. Terus dari semua abang-abang ini, pertama dulu saya ketemu Kak Darwin, karena ketemu di gereja, Payan sama-sama tahun 2000. Jadi sudah kenalan. Terus kemudian ya sebelum gabung sama NTT Voice sudah kenalan, memang mereka senior kita. Ya, puji Tuhan ada diajak bergabung Pak. Bersyukur. Mereka senior yang memang terkenal di Malang. Dari dulu ya, kita punya band juga, kita punya. Bukan terkenal, tercemar. Agak tercemar ada sedikit. itu nanti kita cerita. Jadi seperti itu. Jadi mereka memang kalau untuk kita yang dulu yang junior, mereka kan panutan kita. Yang dari timur ya, anak timur ya. Karena di Malang kan banyak pemusik anak timur banyak juga yang sekarang ya. Oh, terus memang Beto ada rencana mau bikin lagu bareng NTT Voice? Salah satu saya masuk ke NTT Voice sepertinya dikasih tanggung jawab itu. Ya itu. Sangat. Kalau bisa pembuat karya deh. Oh, soalnya tadi sudah ada pembukaan tadi kan. Kalau bisa pembuat lagu deh untuk kita. Cuma kan saya belum pernah buat lagu daerah. Saya belum pernah sama sekali belum. Saya punya banyak lagu tapi lagu rohani. Ya mudah-mudahan kalau memang harus lagu rohani dulu. Ya, bagus. Kira-kira gimana tuh kalau lagu rohani dulu? Tidak begitu. Ini kita nggak menyanyikan dia punya hasil karya tapi cuma sebentar saja. Dia belum mau ya cuplikan. Oh iya oke boleh. Jadi guys ini salah satu lagu. hasil karyanya. Cuma Boso ngambil rap saja kali ya. Boleh. Biar supaya nanti kalau Boso bikin kan harus tahu nih, harus tunggu kan. Iya. Oke, guys dong, ketemu dengar nih NTT Voice dengan lagu judulnya apa? Untuk apa? Untuk apa? Oke, silakan. Lu live Facebook. Jalan kan ya. Kayak syuting dengan Rasulullah SAW. Pemirsa. Sedangkan burung-burung yang tak pernah menabur merasakan nikmat kasih Tuhan. Lihatlah bunga bakul yang tak pernah meminta,
apalagi dirimu, ciptaan termulia dari semua yang ada di dunia ini. Wow. Nah, itu dia. Nah, Ini kapan? Pokoknya kita sengaja. Ini Pokoknya kita sengaja biar orang Bali bisa undang kita. Nah, ini luar biasa. Ada Ini bos lagu- di Bali Ini datang. lagu ini seperti apa? Burung-burung. Ya, kalau burung-burung Tentang tidak kekhawatiran. menanam, tidak menuai, Ah, dia iya, telah itu keberkahan. di Sebenarnya kayaknya itu bagian dari firman Tuhan ya. di Matius. Karena kita juga sering diundang itu selain acara-acara sekuler. Oh. Acara yang presiden, ada yang program presiden, maksudnya Indonesia yang program presiden, terus acara-acara pelayanan juga ya, gitu. Jadi banyak acara-acara Natal yang kita sering diundang bank-bank atau pemerintahan itu. Nah, kita siapkan lagu Natal, jadi lagu-lagu Natal atau lagu-lagu rohani seperti itu. Jadi mudah-mudahan saudara Beto dia lebih apa dia punya passionnya lebih ke lagu-lagu Ya, rohani. dan itu malah jadi balance ya. Iya. Nah, gitu. Jadi memang rohani dan Sekuler. sekuler itu kan harus balance. Iya, benar. Harus bercampur aduk betul. Nah, Harus campur aduk. aduk bercampur aduk. Seimbang. harus seimbang, harus seimbang lah. Ini Kadang-kadang, kebetulan. kadang-kadang, gitu kan. Iya betul. Ini kebetulan ada ketua Dewan Paroki dari Bali datang. Oh, luar Iya, biasa ada sekali. ini. Berarti siap main di Bali. Oh, nih, siap. di- Kita siap juga. gereja di Bali ya. Terus ada bos dari Padang juga ada di. Wah. Kita keliling Iya, Indonesia. keliling. Keliling Indonesia luar. Oh ya bicara keliling. Terakhir show di Kupang. Masa di Kupang. Pas ulang tahun NTT juga. Oh, Nah, ulang tahun NTT kita. tahun berapa tuh? Tahun berapa ya? Pas yang lagi ada di Kupang. Masih Pak Frans Luburaya. Pas masih main di Kupang. periode terakhir, tahun terakhir Pak Frans. Pak Mas Rombongan. Ya, Iya. 15 atau 16. Sekitar itu. Oke. Nah, ke mana Bosong lihat NTT sendiri menurut Bosong ke mana NTT? Daerah NTT maksudnya. Ya NTT. NTT ini di mata Bosong apa yang Bosong punya pandangan yang Bosong bisa kasih selain musik ya? Tetap musik, tetap berhubungan dengan musik. Kalau menurut saya NTT itu tempat yang boleh dikatakan surga kecil yang jatuh ke bumi. Kalau saya bilang, boleh dikatakan demikian. Nah, karena orang Flores atau orang Sumba atau orang Timor, Alor dan Lembata itu punya kebiasaan yang mirip-mirip. Jadi apapun yang mereka hadapi, entah dia lagi suntuk, entah dia lagi marah, entah dia lagi menangis, semua ada melodi lagunya. Apalagi senang. Apalagi dia senang. Kalau sudah duduk dengan 1-2 sloki kan biasanya ide-ide untuk Betul. menikmati kegembiraan itu selalu ada Dengan musik. dengan musik. Jadi dengan lagu, bahkan menangis saja ada lagunya. Jadi memang Mama. jadi setiap daerah itu kan ada sekitar, kalau sekarang sudah menjadi 22 ya Om. 22. 21 kabupaten. Satu kabupaten, satu kota ya. Nah, itu setiap kota punya keunikan sendiri-sendiri, walaupun kalau didengar-dengar mirip-mirip, tetapi ada keunikan masing-masing. Dan setiap daerah itu punya tarian dan lain-lainnya itu hampir sama, budayanya itu hampir sama dan punya keunikan masing-masing. Jadi tidak heran kalau orang bilang NTT itu sebenarnya provinsi bernyanyi sebenarnya, kalau saya mau bilang. Provinsi yang selalu Ya kebiasaan itu mungkin. ada kumpul 2-3 orang nyanyi, kumpul 4 orang nyanyi. Dan dari lahir sampai mati. Iya. Pak. ya, sudah begitu sudah NTT. Jadi menurut saya begitu. Menurut Beto? Menurut beta ya, kalau kembali ke seni dan kembali ke musiknya, NTT kan kaya sekali budayanya, kaya seninya juga kaya, seni musiknya juga kaya. Terus kesininya seniman-seniman muda NTT mulai unjuk diri, mulai dilihat orang
mulai banyak yang bisa sampai ke nasional itu kan ada peningkatan. Dulu ya kalau kita masih kecil kita tahu ya mesak lah, apa itu maksudnya beberapa orang saja lah yang bisa. Sekarang di seni dan di musik NTT sekarang cukup diperhitungkan yang penting sangat di nasional banyak orang sudah tahu. Paling tidak kalau kita lihat mereka yang sampai di nasional mereka bernyanyi di televisi nasional terus dengan ya mungkin keterbatasan tidak bisa nyanyi lagu daerah di situ mungkin ya, atau sekali-sekali mereka nyanyi lagu daerah atau membawakan pakaian adat atau ada kain-kain adat, orang bisa lihat kan, wah ini orang NTT ini anak-anak NTT tanpa sadar mempromosikan NTT juga ya. Dan menurut Darwin sejauh ini apa sih kepedulian dari pemerintah NTT sendiri terhadap seniman-seniman NTT? Ya, kalau kita dulu sepertinya belum terlalu ini ya, belum terlalu peduli. Tapi sekarang mungkin dengan kemajuannya teknologi terus adanya digital ini, kemudian orang sudah makin mudah untuk mempromosikan daerah atau apa, pemerintah mulai sedikit mau terlibat untuk itu. Tapi kita tetap berharap untuk pemerintah bisa full ke kita punya supportnya untuk kita punya kegiatan bermusik ya, untuk mencitrakan NTT ya. Ya walaupun provinsi yang ya istilahnya sedikit agak dianggap terbelakang. Ya, dianggap seperti itu, bahkan pernah jadi provinsi termiskin di Indonesia ya. Tapi karena justru dalam keadaan susah yang kayak gitu, tapi kita punya kekuatan yang Tuhan kasih untuk bisa menghibur diri dengan nyanyi-nyanyian, tari-tarian, apa semua. Jadi kita seperti kalau saya bilang, kalau dilihat secara global, secara dunia itu seperti bangsa Afrika yang dijajah, yang seperti negara terkembang, tapi mereka muncul tuh langsung mendunia. Misalnya musik Amerika kan saya bilang terinspirasi dengan banyak musik apa black ini ya, black music. Jadi seperti reggae, jazz, soul, apa segala macam itu kan sangat terpengaruh oleh itu kan orang hitam, orang tidak itu. Ternyata Tuhan kasih mereka talent yang itu. Ya. Ya saya pikir NTT juga seperti itu. Dan kalau dulu kita belum terekspos, mungkin sekarang dengan kemajuan teknologi ini, yang muda-muda sudah mulai fight abis ya. Kita lihat ada Mario G. Clau juara 1 The Voice, Anes Rising Star, Marion Jola yang sekarang luar biasa, Aldo juga juara The Voice terus 1, ada Ragu Piras, terus juara gitar siapa nih di Bali? Aris Bulu. Wah, iya. Itu sampai juaranya luar biasa tuh, sampai dunia harus tahu mereka. Ternyata itu munculnya dari kampung semua. Ya, artinya tanpa mengikuti sekolah atau perkembangan di Jawa, tapi dari kampung muncul langsung juara. Jadi saya bilang NTT itu luar biasa. Hendaknya pemerintah daerah kalau bisa lebih mendukung kita. Beta sepakat. Nah, menurut saya perlu kesana di NTT itu kan sebenarnya NTT ini ya beta sepakat sih provinsi bernyanyi ya NTT. Jadi perlu kesana di sana ada semacam satu gedung yang benar-benar yang representatif untuk orang manggung. Perlu kesana. Ini sangat. Tapi sejauh ini sudah ada kesana. Saya pikir perlu itu karena kita ini kan setiap kabupaten punya kemampuan yang untuk dalam hal seni ini kan rata-rata bagus. Jadi sehingga paling tidak pemerintah mensupport ya seperti pameran budaya, entah namanya festival budaya, kemudian adanya gedung-gedung yang tempat di mana orang bisa menampilkan kemampuan ini. Betul. Jadi kira-kira ya bahasa kerennya lebih diorganisir lah, maksudnya dibina sehingga talent bagus ini akan menjadi lebih bagus ke depannya gitu. Jadi talent yang sudah bagus tinggal dipoles, dibina akan menjadi lebih bagus. Ya paling tidak ya supportnya harus dari pemerintah. Betul ya. Karena kalau dari kita ini yang masyarakat ini sudah tahu sendiri, provinsi itu nyaris provinsi termiskin. Jadi secara finansial agak kacau dulunya.
memang sih pikir juga sih memang harus ada satu tempat yang memang untuk apa namanya untuk wadah satu wadah yang bisa jadi anak-anak yang baru kan ya punya tempat mereka berkreasi apa segala macam ya kan itu harus harus. Jadi ya mudah-mudahan kalau pemerintah mungkin dengar ini malam ya akan tolong dipikirkan itu. Ya. Jadi kita bagian yang promo NTT yang dengan musik, Ya. kalian bagian bikin wadah, Ya, kan? betul. Pas toh? Ya. Betul, sangat-sangat. Dan memang talent-talent muda sekarang luar biasa kan. Mereka menggabungkan musik etnik dengan musik modern itu sangat bagus dan akhir-akhir ini menjadi makin populer lagu TikTok terutama Indonesia Timur ini sudah makin banyak. Karena memang penggabungan itu yang membuat banyak orang suka. Bapak main TikTok. Pernah Ya, senang. kasih contoh satu Saya- TikTok. Tapi Jadi saya agak Papi lihat saya lagi. Mungkin bisa kok. Pernah soal TikTok. Artinya saya belum pernah TikTokan, hanya saya sering di TikTok. melihat sering melihat. Sering di TikTok. Jadi ya anak-anak saya suka main TikTok kok. Lagunya kok lagu yang Belum pernah TikTok, tapi sering di TikTok. Sering TikTokan ya. Kira-kira begitu. Jadi ini, kita mau tanya nih. Kira-kira menurut Gosong musik NTT, Gosong setuju soal musik NTT jadi raja di tanah sendiri? Wah, yang jelas sangat setuju. Terus kira-kira apakah sudah terjadi atau? Saat sekarang menurut kita on the way ya. Jadi memang sudah ada jalan, artinya dengan perkembangan digital ya. Betul. Turut mempopulerkan lah. Artinya setiap anak ada di mana saja dia punya kreativitas, dia buat, orang melihat. Tapi dalam perjalanan ke sana ada, tetapi mungkin saja ini realita yang kita lihat, dukungan masih belum full, kemudian kemampuan juga perlu pelatihan yang lebih, dan kita punya impian supaya tidak hanya saja menjadi raja di tempat sendiri, tapi kita mau orang kenal kita di tempat lain. Dan itu yang terhormat ya, ya. NTT harus dikenal juga di tempat lain. Jadi baik musiknya, baik kainnya, baik tariannya, jadi kita ingin ya talenta-talenta itu yang memang harus tidak menjadi raja di tempat sendiri, tapi juga menjadi tamu terhormat di tempat lain. Ya, kalau menurut Berto? Iya sama. Cuma kalau yang kita lihat kan masih belum lah. Berto mana masih belum ya? Belum. Jadi, ya kalau kita mau lihat musik-musik daerah itu kan ya dari dulu ya sudah ada lah musik-musik daerah kan. Jadi ya kita harus giatkan itu bukan kalau dibilang apa raja di tanah sendiri kan harus gitu kan. Tapi kita tidak sekedar maksudnya musik-musik daerah yang sudah ada itu aja itu aja. Tapi kan kalau mau berkembang ya ciptakan lagi karya-karya yang baru ya. Anak-anak sekarang kan ya ke lagu-lagu daerah yang banyak tercipta kan ya mungkin karena memang kegiatan anak muda kan yaitu disco, dansa dan sebagainya kan lagu-lagu itu yang tercipta kan. Tapi kan tidak apa-apa juga, itu kan lagu daerah. Kalau enggak, kalau saya begini NTT ini kita contoh kita ya yang sudah diaspora yang sudah keluar, kita hampir keliling Indonesia tuh ya kita banyak juga memperkenalkan lagu-lagu daerah kita juga. Sempat juga kita main ke luar negeri juga seperti ke Australia, ada beberapa acara musik, kemudian beberapa negara menampilkan dia punya utusan atau perwakilan. Kami termasuk yang salah satu yang diundang juga di Australia untuk main. Itu kami banyak menyanyikan lagu-lagu etnik Indonesia. Karena kalau melihat keluar, Om Boy, kalau kita bawakan lagu Indonesia di luar mungkin orang tidak kenal. Ya, orang tidak kenal. Tapi kalau kita membawakan sesuatu yang merupakan ciri khas atau etnik Indonesia, orang pasti mau dengar. Misal kita di Australia, kita main tuh yang nonton sekitar 4.000 orang. Itu boleh semua. Ketika kita membawakan Ovalangga atau lagu Batak apa itu,
Alusia itu kita ajak mereka goyang daerah. Otomatis saya langsung connect langsung. Iya. Walaupun langsung mengerti Ya, arti. tapi ini kan mereka, oh ini khasnya budaya Indonesia. Jadi waktu itu kami tampil yang dari musik kita, terus yang untuk tarian daerah itu dari perwakilan dari NTB. Oke. Ya, mereka juga bawakan seluruh tarian hampir di seluruh Indonesia gitu. Jadi kita ada sekitar ya 30 negara lebih yang main di situ. Jadi kita kesempatan untuk mempertontonkan budaya kita masing-masing. Dan perhitungan kita waktu itu menjadi salah satu penampil terbaik. Wow, luar biasa. Terbaik. Tapi memang beta sepakat juga sih kalau ketemu bawa lagu daerah nih, sebenarnya kan hanya ketemu yang punya. Iya. Soalnya ada saingan Iya. sebenarnya. Cuma mungkin ketemu belum berpikir ke situ, Iya. mungkin ya waktu itu. Tapi dengan adanya kemajuan digital, kayak sekarang ketemu bisa. Iya, betul. Mana dulu kepikir bisa ketemu bisa ngobrol. ngobrol gini kan, saya pernah kepikir. Tapi dengan adanya Iya. digital, internet segala macam, berarti sepertinya ini dan pasca dan pandemi sekarang ini orang sepertinya tiarap semua, toh? Betul. Dan disinilah fungsinya digital sehingga memang kita juga harus bisa memanfaatkan ini dengan baik. Saya salah satu contoh seperti ini kan. Tapi kita juga berharap Omboy juga harus buat lagu daerah untuk kita NTT Voice, Oh, untuk iya, NTT iya, untuk orang iya, NTT supaya bisa menjadi raja seperti Om Ivan juga ya. Betul. Om Ivan sudah sangat ikonik bagi orang NTT dengan lagu apa Mogi dan Mogi, yang terus lain-lain. apa Mata Lesugi. Lesugi. Kita sempat cover juga di lagu. Oh ya? Ada. Oh apa itu? Dan dia pernah menang di Emmy Award tuh itu salah. Yang lagu Mata Lesugi. Ya. Om Ivan juga sering keluar negeri untuk membawakan NTT. Betul. Kuat sekali di Jadi memang itu salah satu bukti ya bahwa ternyata bisa di tempat lain. lagu-lagu kita sendiri, kita dengan semangatnya Iya. kita bisa menggoncang Iya, juga. betul. Karena itu tadi kita bilang Iya. kan, karena itu hanya kita yang punya. Gemu Famire. Gemu Famire. Mendunia kan? Betul. Semua hampir mau menarikan dan menyanyikan lagu itu. Betul. Cuman memang memang harus lebih banyak Iya. lagi karya-karya seperti itu ya. Betul. Dan berharap pemerintah dukung. Dan pemerintah harus dukung. Mau soalnya mau, ya kan? Baik soalnya baik. Iya, Tanah Timur lebih Tanah baik. Timur. Tanah Timur lebih baik. Jadi oke. Orang timur lebih baik. Orang Oh, Timur Timur lebih lebih baik. Nah, jadi kira-kira memang pemerintah memang harus dukung ya. Iya, iya. Bukan kira-kira memang harus. Kita dukung. berharap begitu. Nah, ya kita bikin yang lain Iya. di itu tadi ya kita promo Iya, NTT betul. lewat musik, Iya. terus anak-anak muda yang lain bikin Ya. vlogger atau Iya. apa segala macam ya untuk pariwisata. Kemarin ya pasti. Saya pikir cukup bagus ya, ada trigger bagus yang sudah dibuat barusan ini, ada Kak Ivan buat Flores the Flores Singing the Island. Flores the Singing Island. Cuman kita kan kepinginnya sebagai orang NTT, kita ini ada beberapa pulau dan semua punya keunikan. Jadi Sumba ada landscape yang begitu bagus, di Flores ada binatang purbakala, di timur juga tidak kalah dengan dia punya budayanya. Cendananya. Kemudian di Lembata ada penangkapan ikan paus yang cukup Terkenal. mendunia. Kemudian di Alor juga banyak keunikan. Jadi kita ingin ya kalau bisa lebih dari tidak hanya sekedar Flores the Singing Island, tetapi NTT. lebih kalau bisa NTT bernyanyi NTT bernyanyi. mungkin lebih Iya. biar kita Kayaknya ini ide bagus nih bisa. NTT bernyanyi. Kayaknya kalau bulan Desember pas tanggal 20 itu bagus ya. Oh iya, Mas. Pas ulang tahun ya. Itu Kayaknya kalau bisa. kalau Omboy bisa Ivan gabung tuh pas seru. Ya, kayaknya seru juga Pak. Betul ya, seru ya Iya, kayaknya. seru. Nah, Terus. Ide bagus Iya, ide bagus ini. ulang kan. tahun NTT. Iya. Ulang tahun NTT. Kalau misalnya masih foto virtual aja dulu Iya. toh. Bisa. Gitu. Jadi memang sudah ada beberapa langkah yang bagus dan kebetulan juga NTT sekarang sudah jadi provinsi yang diperhatikan betul-betul oleh pemerintah ya. Nah, jangan sampai kotong terlena hanya sekedar diperhatikan, tapi kotong beta rasa kotong harus manfaatkan. Oh iya, Manfaatkan peluang. Ini sedikit informasi juga kan banyak kita punya apa choir paduan suara yang NTT yang sempat juara dunia juga. Betul. Kan? Beberapa Terlalu kali. banyak. Oh, terlalu banyak. Wih, berarti memang betul NTT bernyanyi. NTT. Karena Tuhan kasih talenta itu Betul. untuk kita pun daerah ini. Salah satunya itu. Betul, betul. Kita sepakat sekali. Jadi memang semua itu memang kotong harus sama-sama ya, soalnya kita sendiri-sendiri ya. Betul, betul. Kotong harus sama-sama. Selama ini pemerintah. bergerak sendiri. Betul. Om Boy sendiri, Om Ivan sendiri, yang lain sendiri, kita sendiri. Betul, Nah, itu kalau bisa. makanya ketemu sini. Ada wadah tadi. Ada wadah tadi ya, ada wadah dan itu sudah harus jadi tanggung jawab pemerintah ya mau sorry mau karena kan ketemu dari anak-anak juga gitu kan. Iya, betul.
Kalau jangan dibiarkan Ya, tercerai-berai betul. sendiri kan. betul. Baik sudah baik, tanah timur. Dari timur baik. Dari timur baik. Oke, kita nyanyi satu lagu dulu, kira-kira lagu apa ya? Ah, ini. Untuk lagu terakhir ya, mungkin Iya, terakhir kali ya. iya. Ya. Omoy, saya suka waktu itu Omoy nyanyi lagu itu, Setakan You tuh. Setakan You. Oke, Atau, boleh. ya. Kita yang sama-sama ya. Oh, Yang main sama-sama. sama. Itu Omoy saya suka nyanyi lagu itu. Stuck on you, got this feeling down deep in my soul that I just can't know. Guess I'm on my way. Needed a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. Mighty glad you stay. Oh, darling. Stuck on you, been up for too long. I guess it's time for me to come home. Guess I'm on my way. So hard to see that the woman like you could around for a man like me. Guess I'm on my way. Might let me stay. Oh, I'm leaving on that midnight train tomorrow, and I know that's where I'm going. I'll pick up my troubles and I'll shove them all away. 'Cause this time, little darling, I'm coming home to stay. Oh, stuck on you, stuck on you. Got this feeling down deep in my soul that I just can't look, just can't. 'Cause I'm on my way. Oh, needed a friend. And the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. Mighty glad you stay. Boy Clan, luar biasa. NTT Voice. Luar biasa. Mantap NTT Voice. Dari Malang. Dari mana? Jadi guys dong, memang ini terbukti bahwa NTT memang punya kualitas ya, terbukti. Jadi kita tadi tanpa latihan apa kita langsung Tanpa nyanyi, mic. tanpa mic dan memang bukti bahwa kalau misalnya anak-anak sekarang yang juara-juara itu Ya. memang bukti, sudah NTT memang seperti itu. Jadi Jelas. sekali lagi untuk hari untuk pemerintah ya, kalau bisa tolonglah sediakan satu wadah. Ya, kita berharap begitu. Atau kalau memang atau untuk dukung yang Untuk baru-baru ya, dukung kita yang yang merasa sudah ini kita dukung mereka. Oke, terima kasih guys dong. Ada siang, ada Malam. Ada bang. Asik. kan, Ada kopi, ada ngoboy. ada ngoboy, ada lapar, ada makan, Ada makan, ya. ada pertemuan, ada Ada. perpisahan. Ya. Begitu Kalau kan? kita Betul. lebih senang ada saat bertemu, Ada ada saat bertemu Bertemu lagi. lagi. Ada saat bertemu lagi. Ya. Mungkin Jadi kita bisa tidak bertemu lagi. berpisah. Betul, kita bisa bertemu lagi di episode berikutnya, Episode ngoboy berikutnya. episode berikutnya. Tapi senang dan adanya Keboy muncul di malam jadi tamu nih. Ini pakai malam tempo dulu. Ya, ini maju malam Luar tempo biasa. dulu nih. Terima Wah, kasih. ini keren. Ya kan biar Welcome. tuan tanah kan. Karena nyonya malam Ya kan, dan tuan tanah kan ketemu mesti menyesuaikan betul, ketika betul. ketemu Setuju. apa bumi Ya. dipijak. Situ langit Di ini. situ, Nah, lagi. situlah lagi. Oke guys dong, terima kasih.
kalian sudah ikutan di sini. Dan kita juga buat kita perlu kasih salam untuk saudara semua yang mungkin mau pelaku seni macam coba silakan. Untuk teman-teman dari NTT semua pelaku seni baik yang senior maupun yang junior semua salam semuanya. Pokoknya tetap berkarya. Kami yang ini dukung saya yang baru-baru, yang Om Ivan dong luar biasa, ada Om Boy di sini dan juga teman-teman yang lain terus berkarya. Yang jelas talent-talent muda yang berbakat ini tetap berkreasi dengan kemampuannya masing-masing. Kemudian kita ini NTT, kita bukan Flores saja, bukan Sumba saja, bukan Timor saja, bukan Alor saja, atau bukan saja. Kita akan besar ketika kita berdiri sebagai Pulau Bamora. Jadi kita tidak Flores saja, kita tidak Timor saja, atau kita tidak Sumba saja, karena kita punya keunikan dari beberapa pulau ini yang membuat kita menjadi lebih dikenal. Saya kira itu. Itu mungkin ada besar. Buat teman-teman semua, terutama teman-teman seniman-seniman muda, tetap berkarya yang terbaik, berikan yang terbaik. Berkarya saja, apa saja. Semua punya hajar saja. Suatu saat pasti orang akan ketemu jalannya. Suatu saat orang kan bukan cuma melihat anda saja, tapi juga lihat NTT. Iya, betul. Jadi yang besar jangan dikecilkan, ya. Kalau sudah besar jangan dibikin jadi. Oke, terima kasih guys dong. Tetap bantu teman, saling peduli dan saling menghebatkan. Boy dari Malang, ngopi bareng Boy bersama NTT Voice. Sampai ketemu. Baik. Selamat. Selesai. Sampai lu sontak lewat gitu. Ini yang tadi malah sontak kan ini. Aduh. Sialan betul itu. Ada kesonde. Mati. Tidak, ini malam bagus. Kameranya bagus, terang. Tadi malam itu tidak terang. Oh, betul.